Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 2 November 2020, hari Senin, kita akan belajar pendidikan agama Islam untuk kelas 5 SD. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, memahami kisah teladan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, menceritakan kisah teladan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Selanjutnya, untuk kegiatan belajar hari ini yang pertama, anak-anak membaca materi Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam di PPT ini ya. Yang kedua, melihat dan mencermati video yang ada. Yang ketiga, menyelesaikan latihan soal di Google Form. Selanjutnya, kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika, sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya sebagai rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Selanjutnya, kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Ia juga memahami bahasa burung-burung. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihissalam selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian, ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu, ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakaiannya lebih bebas bergerak, karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Tentang mukjizatnya ini disebutkan dalam surat Saba, surat ke-34 ayat 10-11 dan surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 80. Allah Subhanahu wa taala memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajurit dari serangan musuh. Selanjutnya, Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka berselang-seling, serta banyak beramal soleh. Keberanian luar biasa, dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya, ia mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud
Anak-anak, dari pelajaran di atas kita dapat menyimpulkan pelajaran yang perlu dipetik dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Nabi Daud alaihissalam juga gemar bertasbih kepada Allah. Nabi Daud alaihissalam juga pencipta baju besi, bersuara bagus, gemar berpuasa. Nah, siapakah Nabi Daud? Nabi Daud adalah Nabi Daud bin Ibsha bin Uwaid bin Abir bin Salmon bin Nashun bin Uwainadab bin Irmi bin Hasrun bin Farid bin Yahuza bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Sudah tahu anak-anak artinya bin itu apa? Nah, bin itu adalah keturunan atau anak dari itu. Misal, Nabi Daud bin Ibsha, berarti Nabi Daud adalah anak dari Ibsha. Kemudian Ibsha bin Uwaid, berarti Ibsha ini anak dari Uwaid, dan seterusnya. Kita akan bercerita tentang kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Oh, berarti Nabi Sulaiman ini adalah putra Nabi Daud alaihissalam yang barusan kita bahas ya anak-anak. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Mukjizatnya yang paling terkenal adalah diberikannya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat memerintahkan bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala pun menundukkan jin-jin untuk melayani Sulaiman. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng. Ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuasaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam atas setan-setan kafir sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatan. Allah Subhanahu wa taala juga memberinya mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Oh, berarti Nabi Sulaiman ini juga bisa berinteraksi dengan binatang karena Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa binatang. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh, dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam terdapat dalam Al-Quran Surat An-Naml surat ke-27 ayat 15-44. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya. Nah, anak-anak, dari cerita tadi kita dapat menarik kesimpulan pelajaran yang perlu dipetik. Yang pertama yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Karena Nabi Sulaiman faham dengan bahasa mereka. Yang kedua yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, patuh, dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Nabi Sulaiman alaihissalam? Nah, sudah paham kan anak-anak bin itu apa? Nah, ini dilihat Sulaiman bin Daud. Berarti Sulaiman adalah anak dari Daud. Selanjutnya Daud bin Isha. Nah, Daud berarti anak dari Isha. Selanjutnya bin Uwaid, bin Abir, bin Salmun, bin Nahshun, bin Uwainazab, bin Irm, bin Hasrun, bin Faris, bin Yahuza, bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim.
Sulaiman itu berarti adalah putra Nabi Daud. Pinter. Selanjutnya, anak-anak, kalian melihat video tentang cerita Nabi Daud alaihissalam dan cerita Nabi Sulaiman alaihissalam. Diklik di link di bawah ini ya. Setelah melihat videonya, kemudian kalian mengerjakan Google Form yang ada di bawahnya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanannya, serta mencontoh sikap teladan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Daud tersebut. Oke, kalian sudah siap? Mari kita simak kisah keteladanannya. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika Nabi Daud masih kecil, terjadilah peperangan antara tentara Talut yang beriman dan tentara Jalut yang kafir. Namun, meskipun masih kecil, Nabi Daud alaihissalam ikut serta menjadi salah satu tentara Raja Talut. Di tengah perjalanan yang panjang menuju peperangan, Raja Talut mengistirahatkan tentaranya di tepian sungai. Akan tetapi, Raja Talut memerintahkan untuk tidak berlebihan dalam meminum air. Dan Raja Talut menyampaikan jika melanggarnya, maka dia bukanlah pengikutnya lagi. Akan tetapi, karena kondisi yang sangat haus, tentaranya lupa akan perintah itu dan banyak yang berlebihan dalam meminum air, bahkan hingga mandi di sana. Kecuali Daud dan sedikit tentara yang tetap teguh menjalankan perintah Raja Talut. Akhirnya, Raja Talut melanjutkan perjalanan bersama sedikit tentaranya dan meninggalkan tentara-tentara yang melanggar perintahnya. Lalu, tibalah saatnya peperangan dengan Raja Jalut yang kafir. Kondisi tentara Raja Talut yang kehausan ternyata menjadikan semangatnya semakin berkobar. Sehingga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dapat mengalahkan bala tentara Raja Jalut yang kafir. Dan tentara yang berhasil mengalahkan Raja Jalut tidak lain adalah Nabi Daud alaihissalam sewaktu kecil. Dengan ketapel miliknya, Nabi Daud alaihissalam berhasil mengalahkan raja yang bertubuh besar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka, tentara Talut, mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu, Daud membunuh Jalut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Berkat keberhasilannya itu, Nabi Daud alaihissalam pun diangkat menjadi panglima perang dan namanya dikenal oleh banyak orang. Pada suatu ketika, sesudah Raja Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling,
serta banyak beramal soleh. Keberaniannya luar biasa. Dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi Rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur adalah salah satu mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, Nabi Daud alaihissalam memiliki beberapa keistimewaan lainnya. Di antaranya adalah, yang pertama, Nabi Daud mempunyai suara yang sangat merdu yang tidak ada bandingannya. Apabila ia bertasbih dengan bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu, ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Oleh karenanya, kerajaan yang dipimpin Nabi Daud alaihissalam selama 40 tahun tidak pernah mendapatkan kekalahan sekalipun. Pasukannya berhasil mendapat kemenangan dalam setiap pertempuran. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Saba ayat 10-11. Nah adik-adik, itulah kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Kita bisa mengambil beberapa hikmah dari kisah keteladanannya tersebut. Di antaranya, yang pertama, hendaknya kita menaati perintah pemimpin yang membela agama Allah. Selama perintah itu baik, maka kita harus senantiasa menaatinya. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki sikap berani dan percaya diri. Misalnya ketika di sekolah, kita harus berani bertanya apabila kita tidak mengerti pelajaran yang diberikan. Berani melawan kejahatan atau kemaksiatan, dan juga percaya diri atas kemampuan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, hikmah yang dapat kita ambil adalah kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan oleh Allah dalam setiap urusan kita. Kemudian yang keempat, kita harus senantiasa bertasbih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah itulah adik-adik, kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Semoga kalian bisa memahaminya dan juga bisa menceritakan sifat terpuji dari kisah keteladanannya tersebut. Terutama, kalian juga harus bisa mencontohkan sifat-sifat terpuji yang ditunjukkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Oke adik-adik, itu saja video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe video ini, kemudian aktifkan tanda loncengnya supaya kamu mendapatkan informasi yang terbaru ya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan komentar di bawah ini ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai video pembelajarannya,
Marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tentunya kalian juga harus bisa meneladani sikap terpuji yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Oke, kalian sudah siap? Mari kita simak kisah keteladanannya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam terdapat dalam Al-Quran, Quran Surat An-Naml ayat 15 sampai 44. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya mengadakan suatu perjalanan. Sampailah mereka di sebuah lembah yang banyak semutnya. Akan tetapi, tidak ada yang menyadarinya kecuali Nabi Sulaiman. Lalu berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Mendengar perkataan semut itu, Nabi Sulaiman tersenyum dengan tertawa. Lalu Nabi Sulaiman pun menghentikan tentaranya untuk menunggu semut-semut tersebut masuk ke dalam sarangnya. Inilah mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kemampuan untuk mengerti bahasa binatang. Selain mengerti bahasa binatang, mukjizat Nabi Sulaiman berikutnya yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Quran Surat An-Naml ayat 17. Sebelum melanjutkan perjalanan karena terhenti menunggu semut masuk ke dalam sarangnya, Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya satu persatu. Ketika sampai di bangsa burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Nabi Sulaiman berkata, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh, aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang." Tak lama kemudian, Hudhud pun datang. Burung Hudhud adalah sejenis burung pelatuk. Ia meminta maaf kepada Nabi Sulaiman karena sempat tertinggal dari rombongan dan berputar-putar di suatu negeri yang disebut Saba. Burung Hudhud pun berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang engkau belum mengetahuinya, dan kubawakan kepadamu suatu berita penting dari negeri Saba. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk. Setan juga menjadikan agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nyata." Nabi Sulaiman pun berkata, "Mari kita lihat, apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta?" Nabi Sulaiman pun menulis sebuah surat yang ditujukan kepada pemimpin kaum tersebut. Nabi Sulaiman berkata, "Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka. Setelah itu,
berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Burung hudhud pun mematuhi tugas tersebut. Terbanglah burung hudhud ke negeri Saba dengan membawa surat dari Nabi Sulaiman tersebut. Sesampainya di sana, burung hudhud terbang masuk ke dalam istana dan menjatuhkan suratnya di depan singgasana wanita yang menjadi pemimpin kaum tersebut. Nama wanita yang menjadi pemimpin mereka adalah Ratu Balqis. Melihat surat tersebut jatuh di depan singgasananya, Ratu Balqis pun penasaran dan langsung membaca isi surat tersebut. Ternyata surat tersebut adalah dari Raja Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Aku mendengar bahwa ratu dan rakyat kaum Saba menyembah matahari. Sebagai nabi atau utusan Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian untuk menyembah Allah. Janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis pun mengumpulkan para pembesar-pembesar atau penasihat kerajaannya. Ratu Balqis berkata, "Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku." Ratu Balqis pun memberikan surat tersebut kepada para pembesarnya untuk dibaca. Setelah membaca isi surat tersebut, para penasihat itu berkata, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat tinggi dalam peperangan. Kita bisa melawannya. Akan tetapi, keputusan berada di tanganmu, wahai ratu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan." Itulah jawaban para penasihat kepada Ratu Balqis. Mereka juga memberitahu bahwa Raja Sulaiman memiliki kekuatan yang tidak terbatas, sehingga harus hati-hati dalam menentukan keputusan. Ratu Balqis pun mulai berpikir bagaimana cara melawan Raja Sulaiman. Ia tidak mau bertindak gegabah, apalagi musuhnya bukanlah orang sembarangan. Ratu Balqis pun berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka akan membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawakan hadiah. Setelah itu, aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu." Keesokan harinya, utusan-utusan Ratu Balqis datang menuju istana Raja Sulaiman di Palestina sambil membawakan hadiah yang mewah. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Nabi Sulaiman berkata, "Apakah pantas kamu menolong aku dengan harta ini? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu itu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir dari negeri Saba itu dan menjadikan mereka sebagai tawanan-tawanan yang hina dina." Mendengar ucapan tersebut, utusan-utusan Ratu Balqis itu kembali ke istana dengan perasaan takut. Mereka melaporkan apa yang terjadi dan melaporkan juga pesan dari Raja Sulaiman. Ratu Balqis pun mencari cara lain untuk menghadapi Raja Sulaiman tanpa berperang. Karena Ratu Balqis sadar apabila berperang melawannya, kerajaannya pasti akan kalah. Ratu Balqis pun berbicara kepada para pembesar atau penasihat kerajaan bahwa dia sendiri yang akan datang untuk menemui Raja Sulaiman. Tak jauh dari istana, tampak burung hudhud mendengar percakapan mereka. Ia langsung terbang ke Palestina untuk melaporkan apa yang didengarnya kepada Raja Sulaiman. Sesampainya di istana, burung hudhud pun melaporkan percakapan yang didengarnya. Mendengar hal tersebut, Nabi Sulaiman segera membuat rencana untuk menyambut Ratu Balqis. Nabi Sulaiman berkata kepada para pembesar atau penasihatnya, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Balqis kepadaku sebelum mereka datang sebagai orang-orang yang berserah diri?" Lalu berkatalah dari golongan jin bernama Ifrit, yang artinya cerdik,
Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya. Lalu berkatalah seorang manusia yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Seketika itu juga singgasana Ratu Balkis hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Maka ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba apakah aku bersyukur atau mengingkarinya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya dan Maha Mulia. Setelah itu, Nabi Sulaiman pun berkata, rubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal singgasananya, ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalinya. Kemudian satu hal lagi, ubahlah lantai istana ini menjadi lantai yang berlapis kaca yang terdapat ikan-ikan di bawahnya. Rombongan Ratu Balkis pun tiba di istana. Raja Sulaiman menyambut Ratu Balkis dan rombongannya di depan pintu istana. Kemudian Nabi Sulaiman memperlihatkan sebuah singgasana kepada Ratu Balkis. Raja Sulaiman mempersilahkan Ratu Balkis untuk duduk di singgasana itu. Dan ketika Ratu Balkis duduk, Nabi Sulaiman bertanya kepada Ratu Balkis, serupa inikah singgasanamu? Ratu Balkis pun menjawab, seakan-akan singgasana ini adalah singgasanaku, tapi tidak mungkin. Tadi sebelum pergi, aku melihat singgasanaku masih ada di tempatnya. Oh iya, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya atas kehebatanmu. Setelah itu, Raja Sulaiman mempersilahkan Ratu Balkis untuk masuk ke istananya. Ratu Balkis tak henti-hentinya mengagumi istana Raja Sulaiman tersebut. Pandangannya tertuju pada lantai jernih seperti kolam ikan di tempatnya berpijak. Seketika itu, Ratu Balkis langsung mengangkat sedikit jubahnya. Nabi Sulaiman pun berkata, sesungguhnya itu adalah istana licin yang terbuat dari kaca. Ratu Balkis benar-benar terpesona oleh kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Dalam hatinya, ia merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Raja Sulaiman. Raja Sulaiman pun menuturkan bahwa semua yang dimilikinya adalah pemberian dari Tuhan alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ratu Balkis pun menyadari bahwa perbuatannya selama ini adalah salah. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepadamu, ya Allah, Tuhan alam semesta. Nah, itulah adik-adik kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa saja hikmah atau keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Yang pertama, hendaknya kita selalu bersikap rendah hati dengan kehebatan yang kita miliki, baik itu berupa kemampuan ataupun berupa harta. Yang kedua, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, yaitu dengan cara menjaga dan mempergunakannya dengan baik, karena kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang ketiga, rasa syukur tersebut juga dapat dibuktikan dengan selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Oke adik-adik, itulah video pembelajaran tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Terutama kalian juga harus bisa menunjukkan sifat terpuji yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, terutama dari segi rendah hatinya. Oke adik-adik, sekian saja yang bisa kakak sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian aktifkan tanda loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan informasi dari update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.